Di dalam video ini, saya mau tunjukkan dari firman Tuhan bahwa yang membangkitkan Kristus dari kematiannya adalah Bapa di surga, bukan Kristus. Pengertian banyak orang bahwa yang membangkitkan Kristus adalah dirinya sendiri. Dan pengertian itu diperoleh dari perkataan Kristus di Yohanes 2 ayat 19. Waktu dia mengatakan, "Rombaklah tempel ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Dan yang Kristus maksudkan dengan tempel itu adalah tubuhnya. Jadi yang Kristus katakan, "Rombaklah tubuh ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Di sini Kristus berbicara tentang kematiannya. Dan karena dia katakan bahwa dia akan membangun tubuhnya kembali, banyak orang berkesimpulan bahwa yang membangkitkan Kristus dari kematiannya adalah dirinya sendiri. Memang kalau kita baca ayat ini lurus-lurus, sepertinya itulah artinya. Namun kita akan izinkan firman Tuhan untuk mengartikan arti dari firman itu sendiri, sehingga kita tidak mengartikannya berdasarkan apa yang sepertinya kelihatannya benar. Pernyataan Kristus di Yohanes 2 sama dengan pernyataannya di Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Di ayat 17, Kristus katakan, "Bapa mengasihi aku, sebab aku menyerahkan nyawaku agar aku dapat mengambilnya kembali." Artinya untuk mengambil kembali sama dengan membangun kembali. Kata mengambil synonymous atau sama artinya dengan membangun. Di ayat 18, Kristus katakan, "Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku. Aku menyerahkannya atas kemauanku sendiri. Aku memiliki kuasa untuk meletakkannya, dan aku memiliki kuasa untuk mengambilnya kembali. Dan perintah ini aku terima dari Bapakku." Ayat ini sering digunakan untuk mengartikan bahwa Kristus yang membangkitkan atau membangunkan dirinya dari kondisi matinya. Apakah artinya ada bagian dari dirinya yang tidak mati, sehingga bagian itulah yang membangunkan bagian dari tubuhnya yang mati? Tentu saja kita akan izinkan firman Tuhan itu sendiri untuk mengartikan arti dari firman itu sendiri. Di ayat 17, kata take, yaitu mengambil, adalah kata take yang sama di ayat 18 yang bahasa Grekanya adalah lambano. Dan kata received, yaitu menerima, di ayat 18 adalah lambano, yang artinya sama dengan kata take, yaitu mengambil, di ayat 17 dan 18. Artinya untuk mengambil ialah untuk menerima. Jadi kalau kita baca lagi apa yang Kristus katakan di ayat 17, dia katakan, "Bapa mengasihiku, sebab aku meletakkan nyawaku agar aku dapat menerimanya." Lalu di ayat 18, Kristus katakan, "Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku. Aku meletakkannya atas kemauanku sendiri, dan aku memiliki kuasa untuk menerimanya kembali. Perintah ini aku terima dari Bapakku." Jadi kita lihat di sini bahwa nyawa yang Kristus letakkan atau serahkan, dia terima kembali dari Bapanya. Untuk Kristus menerima kehidupannya kembali, artinya dia sudah pernah menerima kehidupan ini sebelumnya dari Bapanya, sehingga dia bisa menerimanya kembali. Jadi pertanyaannya, kapan Kristus menerima kehidupan ini dari Bapanya sebelum dia meletakkannya agar dia bisa menerimanya kembali? Di Yohanes 5 ayat 26 kita baca, "Sebagaimana Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri, Bapa telah memberikan kepada anaknya agar anaknya memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Segala-galanya, termasuk kehidupannya, Kristus terima dari Bapanya." Kristus menerima kehidupannya dari Bapanya karena dia adalah anaknya Bapa yang keluar dari Bapanya. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus adalah the Son of God, bukan God the Son. Karena Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Kristus menerima kehidupannya waktu dia lahir dari Bapanya. Itu sebabnya dia katakan di Yohanes 10 ayat 17, "Bapakku mengasihiku, sebab aku menyerahkan kehidupanku, agar aku dapat menerimanya kembali," atau menerimanya lagi.
Kristus menerima kehidupannya lagi karena dia sudah pernah menerimanya waktu dia lahir keluar dari Bapanya. Dan itulah sebabnya mengapa Bapa mengasihi anaknya. Agar manusia diselamatkan dari kebinasaan kekal, anak Bapa menyerahkan kehidupannya agar manusia tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal, karena begitu besar kasih Bapa. Dan Bapa pun sangat mengasihi anaknya, karena dengan anaknya menyerahkan nyawanya, manusia yang Bapa kasihi tidak perlu binasa, tetapi manusia dapat memperoleh kehidupan kekal. Kristus berseru dengan suara yang nyaring, dia berkata, "Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan rohku." Dan setelah itu, Kristus menghembuskan nafas terakhirnya. Kata roh bahasa Grekanya adalah pneuma, yang artinya adalah udara, angin, atau nafas. Jadi yang Kristus katakan kepada Bapanya, "Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan atau meletakkan nafas kehidupanku." Setelah itu, Kristus menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi, waktu Kristus katakan di Yohanes 10 ayat 18, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, tapi aku menyerahkannya menurut kehendakku sendiri. Aku memiliki kuasa untuk menyerahkannya dan memiliki kuasa juga untuk menerimanya kembali." Hal ini Kristus katakan karena dia sebagai anaknya Bapa menerima kehidupannya dari Bapanya waktu dia lahir keluar dari tubuh Bapanya. Pertanyaannya, apa arti kuasa yang dimiliki Kristus untuk menyerahkan nyawanya dan untuk menerimanya kembali? Kata power ini adalah exousia, yang artinya adalah otoritas atau hak istimewa, dan sesuai dengan Thayer's, kuasa memilih, kuasa otoritas, atau hak istimewa yaitu privilege. Jadi mari kita baca ayatnya kembali. "Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku, tetapi aku meletakkannya sendiri. Aku memiliki hak otoritas untuk meletakkannya, dan aku memiliki hak otoritas untuk menerimanya kembali, atau menerimanya lagi. Ini adalah perintah yang aku terima dari Bapakku." Pertanyaannya, kuasa exousia ini bukan kuasa apa? Apakah kuasa ini adalah kuasa yang digunakan untuk membangkitkan Lazarus dari kematiannya, atau bukan? Di Lukas 19 ayat 45, Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di dalam tempel di Yerusalem. Setelah peristiwa itu, sementara Kristus mengajar di tempel, pemimpin-pemimpin agama datang dan berkata, "Coba beritahukan kepada kami, atas dasar otoritas apa engkau melakukan semuanya ini? Dan siapa yang memberi hak otoritas itu kepadamu?" Kata otoritas adalah exousia, yang sama artinya dengan kata power di Yohanes 10 ayat 18. Mereka menanyakan kepada Tuhan Yesus, berdasarkan siapa punya hak otoritas, Kristus melakukan semua pekerjaannya, termasuk waktu dia mengusir penjual beli di dalam tempel. Kata power exousia ini berbeda artinya dengan kata power yang digunakan untuk menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Di Lukas 9 ayat 1, Kristus berikan kepada murid-muridnya power dan otoritas. Kata otoritas adalah exousia, sementara kata power adalah dunamis. Kuasa dunamis adalah kuasa untuk melakukan mujizat. Yang Kristus berikan kepada murid-muridnya adalah hak untuk melakukan mujizat dan kuasa atau kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat itu. Hak otoritas yang adalah exousia berbeda artinya dengan kuasa dunamis. Di Lukas 8, di saat wanita itu menjamah jubahnya Kristus, Kristus berkata, "Ada orang yang menyentuh tubuhku, sebab ada virtue yaitu dunamis yang keluar dari tubuhku." Yang keluar dari tubuh Kristus adalah kuasa dunamis, bukan exousia. Yang keluar adalah kuasa mujizat, bukan kuasa hak otoritas. Di buku Ibrani 1 ayat 3, kuasa yang menopang semua yang diciptakan adalah kuasa dunamis, bukan kuasa exousia. Kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menopang segala-galanya yang diciptakan. Kuasa itu adalah kuasa dunamis,
bukan kuasa exousia, yaitu kuasa hak otoritas. Kuasa yang membangkitkan Lazarus dari kematiannya adalah kuasa omnipotent. Dan kuasa ini adalah kuasa yang menciptakan bumi ini, yang adalah kuasa yang menaklukkan kuasa maut. Jadi kuasa dunamis itu adalah kuasa omnipotentnya Tuhan. Dan kuasa itu ialah kuasa yang membangkitkan Lazarus dan kuasa yang menciptakan bumi dan menopang semua yang Dia ciptakan. Jadi waktu Kristus katakan di Yohanes 10 ayat 18, "Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku, tetapi aku meletakkannya menurut kehendakku. Aku memiliki hak otoritas untuk meletakkannya, dan aku memiliki hak otoritas juga untuk menerimanya kembali." Kristus tidak mengatakan, "Aku memiliki kuasa dunamis untuk meletakkannya, dan aku juga memiliki kuasa dunamis untuk menerimanya kembali." Bukan itu yang Kristus katakan. Yang Dia katakan ialah Dia memiliki hak otoritas untuk meletakkan kehidupannya, dan Dia juga memiliki hak otoritas yang sama untuk menerima kehidupannya kembali dari Bapa. Dan perintah ini Kristus terima dari Bapanya. Kuasa yang meletakkan dan menerimanya kembali bukan kuasa dunamis yang digunakan untuk membangkitkan Lazarus. Artinya yang membangkitkan Kristus dari kematiannya bukan Kristus. Karena kuasa untuk membangkitkan Kristus adalah kuasa dunamis, sebagaimana Lazarus dibangkitkan. Sementara kuasa yang Kristus miliki adalah kuasa exousia, hak kuasa atau hak otoritas untuk dibangkitkan. Kristus berhak untuk menerima kehidupannya kembali dari Bapanya. Berdasarkan exousia atau hak pilihnya, Kristus berhak untuk menerima kehidupannya kembali. Di bagian berikut ini kita akan lihat mengapa Kristus berhak untuk menerima kehidupannya kembali. Kristus dibangkitkan oleh kuasa exousia, yaitu kuasa memilih, bukan kuasa dunamis, yaitu omnipotent power yang membangkitkan Lazarus dan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kristus dibangkitkan karena pilihannya dalam kehidupannya. Mari kita lihat apa yang dipilih dan yang tidak dipilih Kristus dalam kehidupannya, sehingga Dia dapat mengatakan, "Aku berhak untuk menerima kehidupanku kembali." Di Yesaya 7 ayat 15 dikatakan, "Ia akan makan butter dan madu, agar dia tahu untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik." Kristus selalu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Di padang belantara pencobaan contohnya, waktu Dia digoda setan, Kristus memilih untuk melakukan kehendak Bapanya dan menolak untuk memenuhi kebutuhan laparnya untuk membuktikan kepada setan bahwa Dia sesungguhnya adalah anaknya God. Kristus katakan, kehidupan manusia bukan hanya dari makan roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Bapa. Dan firman yang keluar dari mulutnya Bapa adalah, "Inilah anakku yang kukasihi." Berdasarkan bukti firman itulah, Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Bukan dengan cara membuat batu menjadi roti untuk membuktikan kepada setan bahwa Dia sesungguhnya adalah anaknya God. Waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, Dia katakan, "Aku haus." Sebagaimana Dia lapar di padang belantara untuk makanan jasmani, sekarang Tuhan Yesus haus untuk minuman jasmani. Di situ mereka memberikan kepada Tuhan Yesus minuman cuka yang bercampur empedu. Sister White menulis mengenai hal ini, bagi mereka yang menderita kematian di kayu salib, diperbolehkan untuk memberikan sesuatu yang akan menghilangkan rasa sakit mereka. Ramuan ini ditawarkan kepada Tuhan Yesus, tetapi setelah Kristus mencicipinya, Dia menolaknya. Kristus tidak akan menerima apapun yang dapat mengaburkan pikirannya. Imannya harus tetap berpegang teguh kepada Bapanya, dan inilah satu-satunya sumber kekuatannya.
Kalau Kristus minum cuka yang diberikan kepada dia untuk memenuhi kebutuhan hausnya, hal itu akan membuat pikirannya dikaburkan, sehingga hal itu akan memberi keuntungan bagi setan. Tapi Kristus menolak untuk memenuhi kebutuhan hausnya, dan dia pilih untuk melakukan kehendak Bapanya. Dengan pilihannya, Kristus tidak pernah berdosa sampai nafas terakhirnya di kayu salib. Kristus memilih untuk tetap menderita rasa haus daripada untuk minum ramuan yang akan mengaburkan pikirannya dan akan memutuskan hubungan imannya dengan Bapanya, yang adalah satu-satu sumber kekuatannya, khususnya pada detik-detik terakhir daripada kehidupannya. Rasul Paulus menulis di Filipi 2 ayat 8, Kristus memilih untuk menurut sampai mati, bahkan kematian kayu salib penghinaan itu. Kristus dalam segala hal dicobai sama seperti manusia dicobai. Namun Kristus tidak pernah berbuat dosa, karena dia selalu memilih yang baik dan menolak yang jahat. Kristus tidak pernah memilih untuk berdosa demi kebutuhan jasmaninya dipenuhi. Dia selalu memilih untuk berbuat yang benar di hadapan Bapanya, walaupun akibatnya dia menderita. Kristus selalu menggunakan hak pilihannya untuk memilih apa yang baik dan menolak apa yang jahat. Pilihannya inilah yang membuat dia dapat mengatakan, "Aku diberikan otoritas atau hak kuasa berdasarkan hak pilihanku untuk meletakkan kehidupanku atau nyawaku dan untuk menerimanya kembali dari Bapakku." Kepada Kristus diberikan oleh Bapa hak istimewa, yaitu privilege, berdasarkan pilihan Kristus dalam kehidupannya untuk menerima kehidupannya kembali. Oleh karena dia selalu menggunakan hak pilihannya untuk memilih apa yang baik dan menolak yang jahat. Dan itulah sebabnya mengapa Kristus bisa mengatakan, "Aku memiliki otoritas atau power untuk menerima kehidupanku kembali." Karena pilihannya ialah selalu untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sekarang kita bisa mengerti bahwa yang membangkitkan Kristus bukan dirinya sendiri, karena yang membangkitkan Kristus adalah God the Father, Bapanya Kristus. Di Galatia 1 ayat 1 kita baca, God yang adalah Bapanya Kristus, yang membangkitkan Kristus dari kematiannya. Kebenaran yang sama ini kita temukan juga di Kisah 2 ayat 23 dan 24. Dikatakan, sesuai dengan rencananya sendiri, Bapa memutuskan untuk menyerahkan Yesus kepada kalian. Dan ketika ia diserahkan, kalian membunuh dia dengan membiarkan orang-orang jahat menyalibkan dia. Tetapi Bapa membangkitkan dia kembali dari antara orang-orang mati. Ia ditelan oleh kematian, tetapi Bapa melepaskannya, sebab tidak mungkin ia dikuasai terus oleh kematian. Jadi sangat jelas dari ayat-ayat ini bahwa yang membangkitkan Kristus adalah Bapanya di surga, bukan Kristus sendiri. Kristus berhak untuk menerima kehidupannya kembali, karena dia selalu memilih yang baik dalam kehidupannya sebelum dia disalibkan ke kayu salib. Di Roma 8 ayat 11 dikatakan, jika roh yang membangkitkan Yesus dari kematiannya berdiam di dalam kamu, dia, yaitu Bapa, melalui rohnya yang membangkitkan Kristus dari kematiannya, juga akan memberikan kehidupan kepada tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Sekali lagi, dengan jelas, firman Tuhan mengajarkan bahwa yang membangkitkan Kristus dari kematiannya adalah God the Father, yaitu Bapanya Kristus yang berdiam di dalam surga. Kristus melalui pilihannya berhak untuk menerima kehidupannya kembali, sehingga Bapanya membangkitkan dia dari kematiannya. Tulisan Roh Nubuat mengkonfirmasi kebenaran Alkitab ini dengan mengatakan, malaikat yang berkuasa dengan suaranya yang mengakibatkan bumi bergoncang, terdengar suaranya mengatakan, Yesus, engkau anak God, Bapamu memanggilmu. Lalu Sister White lanjut, dia yaitu Kristus yang telah memperoleh kuasa untuk menaklukkan maut dan kubur,
muncul dengan langkah seorang penakluk dari kubur. Di tengah goncangan bumi, kilat menyambar dan gemuruh guntur. Para serdadu melihat malaikat ini menyingkirkan batu yang menutupi lubang kubur, seakan-akan batu yang disingkirkan adalah kerikil. Dan mereka mendengar malaikat itu berseru, "Anak God, Bapamu berkata, 'Come forth,' keluar." Perkataan ini sama dengan perkataan yang diucapkan Kristus kepada tubuhnya Lazarus di dalam kuburnya. Lazarus, come forth. Lazarus, keluar. Sebagaimana Lazarus dibangkitkan dari kematiannya oleh kuasa dunamis, demikian juga the only begotten Son of God dibangkitkan oleh Bapanya dengan kuasa dunamis yang sama. Son of God, come forth. Kuasa yang Kristus peroleh adalah kuasa exousia, yaitu privilege atau hak istimewa, yang dia peroleh karena pilihannya dalam masa kehidupannya sebelum dia mati di kayu salib. Bapanya membangkitkan anaknya dengan kuasa dunamisnya, karena anaknya setia kepada Bapa sampai mati, yaitu kematian kayu salib yang penuh penghinaan. Karena anaknya memiliki kuasa exousia untuk menerima kembali kehidupannya, yang dia pernah terima waktu dia lahir keluar dari tubuh bapanya. Sebagaimana anak bapa yang dibegotten menerima kehidupannya kembali, demikian juga anak-anaknya bapa yang setia di masa probationnya, yang sedang tidur di dalam kubur-kuburnya, mereka juga akan menerima kehidupannya kembali, dan akan dijubahi dengan kehidupan kekal nanti. Oleh sebab itu, pilihlah apa yang baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan tolaklah kejahatan. Karena kehidupan kekal hanya akan diberikan kepada mereka yang setia di dalam kehidupan probationnya, karena mereka memilih apa yang baik dan benar, walaupun hasil pilihannya adalah kematian sementara. Kristus adalah pola kehidupan kita, sekarang dan untuk selama-lamanya. To God be the glory.